Yang pertama ada pengertian kandungan dan tafsir surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk ayat 1-10 merupakan dasar penting untuk memahami hubungan antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keberadaan manusia serta akibat akhir dari kehidupan seseorang. Ayat-ayat ini tidak hanya memberitahu kita tentang ajaran tauhid secara biasa, tetapi juga membantu manusia untuk memahami sesuatu secara bijak, batin, dan beretika melalui cara berpikir yang memikirkan, berpikir logis, dan mengenai hari akhir. Dalam hal penjelasannya, khususnya dari tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir, ayat-ayat ini diartikan sebagai satu kesatuan sistem pendidikan dari Tuhan yang bertujuan untuk mengajarkan manusia mengenal Allah, memahami dirinya sendiri, serta menyadari maksud dari kehidupan. Ayat pertama yang berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini adalah pondasi tauhid dan kekuasaan mutlak Allah. Ayat pertama menjadi pembuka yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik seluruh kekuasaan di alam semesta. Kata tabaraka menunjukkan makna kemuliaan, keberkahan, dan kebesaran Allah yang tidak terbatas serta terus memberikan manfaat kepada makhluknya. Dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa Allah itu merupakan sumber dari seluruh kebaikan dan keberkahan. Semua yang dimiliki manusia pada dasarnya berasal dari Allah. Sedangkan menurut Ibnu Katsir, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kekuatan yang mampu menandingi kekuasaan Allah, baik yang ada di bumi maupun di langit. Frasa biyadihil mulk yang artinya di tangannya segala kerajaan tidak dipahami secara harfiah, tetapi menunjukkan bahwa seluruh pengaturan dan kekuasaan sepenuhnya berada dalam kendali Allah. Maknanya manusia itu sering merasa memiliki segalanya karena pendidikan, jabatan, atau harta. Padahal semuanya hanya titipan dan bisa berubah kapan saja. Ayat ini mengajarkan sikap rendah hati, tidak sombong, serta menyadari bahwa manusia itu tetap membutuhkan pertolongan Allah dalam setiap keadaan. Ayat kedua yang berbunyi Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat ini menjelaskan bahwa kehidupan yang dijalani manusia bukan sesuatu yang terjadi tanpa tujuan. Allah menciptakan hidup dan mati sebagai proses ujian untuk melihat kualitas amal manusia. Nah, menurut Ibnu Katsir, hidup adalah kesempatan untuk beramal dan kematian menjadi akhir dari masa ujian tersebut. Sedangkan dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa penyebutan kematian sebelum kehidupan memberi pelajaran bahwa manusia itu perlu menyadari keterbatasan hidup agar lebih berhati-hati dalam menjalani setiap pilihan. Bagian ahsanu amala berarti amal yang terbaik, bukan yang terbanyak. Para ulama menjelaskan bahwa amal terbaik adalah amal yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, sesuatu dengan ajaran yang benar, dan memberi manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Makanya di zaman sekarang banyak orang mengajar pencapaian, sibuk kerja, dan berlomba menunjukkan hasil. Namun ayat ini mengingatkan bahwa yang paling penting bukan sekedar banyak aktivitas, tapi apakah yang dilakukan itu memiliki nilai kebaikan dan dilakukannya dengan niat yang benar. Pada ayat ketiga yang berbunyi Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur.
yang artinya Dia juga yang menciptakan tujuan langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat suatu celaan? Selanjutnya ayat keempat, Summarji'il basara karrotaini yang qaliba ilaikal basaru khasyi'aw wa huwa khasir, yang artinya kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih karena tidak menemukannya. Nah, ayat ketiga dan 4 ini mengenai integrasi iman dan akal melalui tadabbur alam. Nah, pada ayat ini Allah mengajak manusia untuk memperhatikan alam semesta. Allah menyatakan bahwa ciptaannya memiliki keteraturan dan keseimbangan yang luar biasa. Kemudian manusia diperintahkan untuk melihat kembali dan memperhatikan berulang kali. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk berpikir, mengamati, dan mencari pengetahuan, bukan untuk menerima sesuatu tanpa pemahaman. Nah, menurut Ibnu Katsir, kesempurnaan langit menunjukkan kebesaran dan kesempurnaan penciptaan Allah. Sedangkan Al-Misbah menjelaskan bahwa perintah melihat berulang kali itu mengandung makna bahwa manusia itu harus membiasakan diri melakukan pengamatan dan berpikir secara mendalam. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak saling bertentangan. Nah, justru semakin seseorang itu mempelajari alam dan ilmu, seharusnya semakin bertambah rasa kagum kepada Allah. Nah, selain itu, ayat ini juga mengajarkan bahwa manusia itu memiliki keterbatasan, tidak semua hal dapat dipahami sepenuhnya oleh kemampuan manusia. Kemudian ayat kelima yang berbunyi walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatini wa a'tadna lahum adabas sa'ir, yang artinya sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap setan dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka sair yang menyala-nyala. Nah, ayat ini membahas tentang dimensi kosmik dan gaib. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan bintang-bintang bukan hanya sebagai hiasan yang indah di langit, tapi juga memiliki fungsi sesuai ketentuannya. Menurut Ibnu Katsir, bintang merupakan bagian dari sistem penjagaan langit yang Allah tetapkan. Sedangkan tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan manusia bahwa tidak semua realitas dapat dijelaskan hanya dengan pengamatan indera. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam terdapat keseimbangan antara akal dan keimanan. Manusia diperintahkan untuk berpikir dan mencari ilmu, tetapi juga menyadari bahwa ada hal yang berada di luar jangkauan manusia. Nah, perkembangan ilmu, pengetahuan itu sangat penting, tetapi manusia tetap perlu memiliki sikap rendah hati dan menyadari bahwa tidak semua hal dapat dipahami sepenuhnya. Kemudian ayat 6 yang berbunyi walladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir, yang artinya orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab atau neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Pada ayat ini menegaskan bahwa orang yang kufur dan menolak keimanan kepada Allah akan menerima balasan berupa azab neraka jahanam. Neraka menjadi tempat kembali yang paling buruk bagi mereka yang tidak beriman dan tidak menaati perintah Allah. Ayat 7 yang berbunyi idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur, yang artinya apabila dilemparkan ke dalamnya neraka, mereka pasti mendengar suara yang mengerikan saat ia membara. Pada ayat ini menggambarkan dahsyatnya neraka yang mengeluarkan suara menggelegar dan menakutkan ketika para penghuni dilemparkan ke dalamnya. Gambaran tersebut menunjukkan beratnya azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir. Kemudian ayat 8 yang berbunyi takadu tamayyazu minal ghaid,
kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Artinya, neraka itu hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaganya bertanya kepada mereka, "Tidak pernahkah seseorang memberi peringatan datang kepadamu di dunia?" Pada ayat ini, neraka digambarkan hampir meledak karena kemarahannya terhadap orang-orang yang mendurhakai Allah. Setiap kali sekelompok orang kafir dimasukkan ke dalamnya, para malaikat penjaga bertanya, apakah dahulu telah datang pemberi peringatan kepada mereka? Hal ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada manusia melalui para rasul dan peringatannya. Kemudian ayat 9 berbunyi, qalu bala qad ja'ana nadhirun faqaddabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Artinya, mereka menjawab, pernah, sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan mengatakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Para malaikat berkata, kamu tidak lain hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Pada ayat ini, para penghuni neraka mengakui bahwa para rasul telah datang membawa peringatan, tetapi mereka mendustakannya dan menolak petunjuk Allah. Pengakuan ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki alasan untuk menyangkal kebenaran, karena peringatan telah disampaikan kepada mereka. Ayat 10 berbunyi, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Artinya, mereka juga berkata, andaikan dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk ke dalam golongan para penghuni neraka Sa'ir yang menyala-nyala. Pada ayat ini, para penghuni neraka menyesal karena dahulu tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak menggunakan akal untuk memahami kebenaran. Ayat ini menegaskan bahwa penyebab utama kesesatan bukanlah kurangnya pengetahuan, tetapi sikap menolak kebenaran dan tidak memanfaatkan pendengaran yang telah diberikan Allah. Pada ayat ke-6 hingga ke-10, Allah menjelaskan kesadaran orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka akan menerima balasan berupa siksa neraka akibat penolakan terhadap petunjuk yang telah disampaikan oleh para rasul. Dalam dialog antara penghuni neraka dan malaikat penjaga neraka, terlihat adanya penyesalan mendalam karena selama hidup mereka tidak mau mendengarkan nasihat dan tidak menggunakan akal untuk memahami kebenaran. Dengan demikian, ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya menerima petunjuk Allah, menggunakan akal secara bijaksana, dan bertanggung jawab atas setiap pilihan hidup yang diambil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep tanggung jawab dan kesadaran akan kematian yang terkandung dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10. Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah adalah pemilik seluruh kerajaan dan memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu. Bahkan, kehidupan dan kematian pun diciptakan oleh Allah sebagai bentuk ujian bagi manusia untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Dari sini dapat dipahami bahwa hidup manusia bukanlah sesuatu yang sia-sia, melainkan memiliki tujuan dan pertanggungjawaban yang jelas. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep tanggung jawab yang harus dimiliki setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Konsep tanggung jawab ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah. Tanggung jawab ini diwujudkan melalui pelaksanaan ibadah seperti sholat, puasa, dan bentuk ketaatan lainnya. Selain itu, manusia juga dituntut untuk menjauhi segala larangannya. Dalam konteks ini, manusia harus menyadari bahwa setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kedua, tanggung jawab kepada sama manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia tidak hanya hidup sendiri, sehingga harus menjaga kehubungan dengan orang lain. Hal ini dapat diwujudkan melalui sikap jujur, adil, saling menghormati, serta tidak merugikan orang lain. Nilai ini penting karena setiap tindakan sosial juga akan menjadi bagian dari penilaian amal manusia. Yang ketiga, tanggung jawab kepada diri sendiri. Manusia memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya, baik dari segi perilaku maupun pengembangan potensi. Artinya, setiap individu harus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik, menghindari hal-hal negatif, serta mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Selain konsep tanggung jawab, Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10 juga menanamkan kesadaran akan kematian. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat.
Kesadaran akan kematian ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Pertama, membuat manusia lebih berhati-hati dalam bertindak, karena menyadari setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Kedua, membantu manusia dalam menentukan prioritas hidup, sehingga tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi semata. Ketiga, mendorong manusia untuk senantiasa melakukan amal terbaik sebagai bekal di akhirat. Yang selanjutnya ada poin penerapan dalam bimbingan dan konseling Islam. Dalam praktiknya, ayat ini dapat membantu klien untuk memahami bahwa kehidupan yang dijalani merupakan sebuah ujian dari Allah. Dengan pemahaman ini, klien diharapkan tidak mudah putus asa ketika menghadapi masalah, karena menyadari bahwa setiap ujian memiliki hikmah dan tujuan tertentu. Selain itu, konselor dapat membantu klien dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap Allah. Hal ini penting agar klien mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dan tidak merugikan dirinya maupun orang lain. Penerapan lainnya adalah membantu klien untuk berpikir secara logis dan reflektif. Artinya, klien diajak untuk tidak hanya merasakan masalah, tapi juga memahami, menganalisis, dan mencari solusi dari masalah tersebut dengan pendekatan rasional dan spiritual. Selain itu, Quran Surat Al-Mulk juga membantu klien dalam membantu menemukan makna hidup. Klien diarahkan untuk menyadari bahwa hidup bukanlah sekedar menjalani rutinitas, tapi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu beribadah dan mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Dalam hal ini, konselor sangat penting, yaitu sebagai pendamping yang membantu proses evaluasi diri klien. Konselor juga berperan dalam menguatkan spiritualitas klien, sehingga klien tidak hanya berkembang secara psikologis, tapi juga secara spiritual. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai Quran Surat Al-Mulk dapat dalam bimbingan dan konseling Islam dapat membantu individu menjadi pribadi yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan memiliki arah hidup yang jelas. Kesimpulannya, Al-Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10 memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh kehidupan manusia. Kehidupan dan kematian diciptakan sebagai bentuk ujian untuk melihat kualitas amal setiap manusia. Melalui ayat-ayat tersebut, manusia diajak untuk menyadari tanggung jawab kepada Allah, kepada sesama, dan kepada dirinya sendiri. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya menggunakan akal, menerima nasihat, serta menjadikan kesadaran akan kematian sebagai pengingat untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, nilai-nilai ini dapat menjadi dasar dalam membantu seorang membangun kesadaran diri, memperkuat spiritualitas, dan menemukan tujuan hidup dan kesadaran yang lebih baik. Terima kasih.